Ini ada komentar bagus. Komentarnya dari Cecep Nada. Ini berhubungan dengan video saya tentang Ar-Razi Hashim. Yang kemarin dia itu bilang saya tidak percaya giginya Rasulullah itu patah atau tanggal begitu. Karena Zauk tidak memberi. Padahal itu kisahnya mutawatir. Yang mana kisah mutawatir itu harus dipercaya. Tidak ada pilihan kecuali untuk mempercayai. Nah ini ada yang komentar. Ya. Katanya begini, giliran si Gufron yang ngomongnya udah jelas ngaco, dia bela-belain supaya jangan suuzon. Giliran ada hadis sahih yang jelas-jelas mutawatir, perawinya yang alim dan soleh, dia gak percaya. Liur ieu jelema, begitu katanya. Ya. Nah, Ar-Razi Hashim ini kan bilang komentar tentang Mama Gufron. Ya, kira-kira menurut Buya Mama Gufron itu bagaimana? Katanya itu kurang lebih jangan suuzon. Lah si Mama Gufron yang jelas-jelas orangnya kayak gitu jangan disuuzonin. Berarti kita jangan punya sangkaan jelek sama dia. Tapi kisah yang jelas mutawatir ditolak. Ini cara berpikirnya gimana? Kan harusnya kebalik kalau mau gitu ya. Gufron yang ditolak, mutawatir diterima kan begitu harusnya. Makanya bahasanya giliran si Gufron yang ngomongnya jelas-jelas ngaco dia bela-belain supaya jangan suuzon. Giliran ada hadis sahih yang jelas-jelas mutawatir, perawinya alim dan soleh, tapi dia nggak percaya. Nah, diur ieu jelema cenah begitu. Nah itu bagus tuh. Lagi. Terus kemarin ini tentang si Gus Ahong. Gus Ahong itu kan bilang bahwa yang menolak tesisnya Kiai Imad itu menolak kebenaran Tuhan. Ya komentar nih. Jahil murokab katanya begitu. Sama si Gus Ahong. Para mujtahid saja tidak ada yang mengklaim pendapatnya adalah kebenaran Tuhan. Padahal jauh lebih pakai ilmu. Nah, itu mujtahid tuh. Kayak Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i mengatakan ini adalah kebenaran dari Allah. Dalam hal yang zonni begitu. Nggak ada. Imam Syafi'i, Imam Malik. Bersentuhan kulit itu nggak batal. Ini adalah di sisi Allah, demikian adanya. Mana ada perkataan seperti itu? Nggak ada. Padahal mereka jelas-jelas mujtahid. Ya. Lah ini yang bukan mujtahid malah pengikutnya bilang yang menolak kebenaran iman, menolak kebenaran Allah. Makanya tadi juga ada yang komentar itu. Bahasanya begini. Sebetulnya Imad ini sudah dianggap nabi oleh orang itu secara lazim. Karena yang perkataannya benar mustahil salah nabi. Ya, lah kalau si Imad perkataannya ini udah mewakili Tuhan, berarti sudah dianggap sebagai nabi. Ya, itu tolol. Satu lagi nih tentang sufi. Ya, ini mah kan tentang apa? Tentang kemarin yang bikin saya video mengenai keanehan-keanehan yang terjadi bagi orang-orang yang soleh. Jadi ini mah saksi hidup. Dia saksi hidup bahwa di kampungnya itu, karena kampungnya itu kampung suluk, itu masih banyak kejadian-kejadian aneh yang suka diceritakan kepada guru-gurunya. Kurang lebih seperti ini ya. Di daerah saya itu ada tempat sufi namanya Persulukan. Kami sering mendengar para khalifah, yang khalifah itu yang guru-gurunya itu, saat suluk ada yang sampai pada makomnya dia mendengar segala yang ada di dunia ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia dengarkan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kan kalau di dalam ilmu kalam itu tasbihnya kan majaz. Nah, cuman kalau itu kita sudah sampai dzauk yang tinggi, itu udah kedengeran tuh bertasbih semuanya itu. Sampai si murid tadi takut untuk mandi atau berwudu. Ya coba kalau kita sampai kedengeran ya semuanya itu subhanallah coba gimana kita itu. Sampai takut. Keanehan ini biasa terlihat dan mereka saling memantau satu sama lain. Itu dipantau sama gurunya tuh. Jika ditemukan perilaku di luar dari kebiasaan akan dilaporkan kepada gurunya atau mursyid thariqah. Dan yang mengalami akan mendengar bahwa seluruh alam ini bertasbih kepada Allah. Pohon, daun, air juga bertasbih. Ini kan pengalaman spiritualnya. Mau gimana ada kedengeran begitu. Ya meskipun kita mah nggak kedengeran, ada beda makom. Itu dia mah suluk, kita mah enggak. Ya, dia mah lagi wirid, kita lagi ngopi sampai sama bala-bala. Ya tuh jauh begitu. Nah, dan biasanya yang terkena akan menyenangi semua ini sampai merasa sayang untuk mengganggunya. Nah,
Orangnya itu nanti kalau tertipu dia betah di situ. Lalu guru torikot akan menyuruh tukang masak untuk memasakkan sebutir telur dan meminta agar sang murid memakannya untuk menghilangkan kasyaf yang datang kepada muridnya. Jadi coba kalau gitu kan gak bakalan bisa kerja ya, gak bakalan bisa ngaji. Yang keluar dari mulut gurunya itu kan subhanallah, subhanallah, subhanallah terus. Gitu. Nah, ini mah sudah cukup untuk mengalami saja biar tidak menyalahkan tatkala orang lain ada yang punya pengalaman seperti itu atau bahkan lebih jauh daripada itu. Nah, jadi suka digorengin apa? Telur. Nah, telur nanti Kang Atep. Untuk meminta untuk menghilangkan kasyaf yang datang kepada muridnya. Kejadian seperti yang saya kisahkan itu sering terjadi di tempat suluk tersebut dan mereka setelahnya akan diangkat menjadi khalifah. Gelarnya setelah mengalami peristiwa seperti itu. Jadi biar nanti orang yang baru-baru yang belum mengalami bisa dipantau. Jika yang dikisahkan adalah seorang sufi, kami yang tinggal di kampung sudah biasa untuk memakluminya. Nama torikoh di kampung saya Torikoh Naksabandia, cabang dari Babu Salam Langkat. Gitu. Nah ini ada terusannya ya. Cuman ala kulli halin, kalau kamu belum mengalami sesuatu, itu jangan membenarkan. Tapi tidak semua juga itu bisa dibenarkan. Makanya yang dicek itu apa? Tauhidnya dulu, tauhid dasarnya. Kalau tauhid dasarnya benar, kemudian fikihnya benar, maka tauhidnya salim. Tauhidnya salimah tuh, terjaga. Begitu. Kalau dari awal ini sudah salah, maka dauknya pun akan salah. Jadi disebutnya itu apa? Dauk syaitoniyah, bukan dauk salimah, begitu. Nah, kita mah nggak tahu bakal ngalamin kapan ya. Ada suluk jaga enggak kita mah ngumpulkan suluk. Ya, gitu. Mudah-mudahan orang sadayana diampunkan ku Allah Subhanahu wa taala, bagi majelis jantan kafarat kanu kalepatan orang sadayana, oge jantan wasilah kemal orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.